Letekoke untuk masyarakat adat Demong Pagong Serumpun Leworo. Ritual ini adalah ritual turunan dari nenek moyang. Biasanya dilaksanakan setelah padi mulai menguning. Ritual ini tujuannya yang pertama adalah mengevaluasi kegiatan yang kami lakukan di tahun ini, dalam hal ini pembukaan kebun. Dan yang berikutnya, yang kedua, untuk proses perencanaan tahun ke depan, pembukaan kebun tahun ke depan. Berikan subscribe, like, komentar, dan bagikan ke sesama saudaramu yang lain. Hari ini adalah puncak pelaksanaan ritual adat Letekoke dengan susunan acara. Yang pertama, persiapan awal, yaitu kita mempersiapkan kurban. Kurban dalam hal ini umeng dan hongerieh. Nah, kurban itu terdiri dari yang pertama untuk suku Koten, karena tradisinya dia ada di Rie sebelah kanan, itu kurbannya adalah 1 ekor kambing dan 1 ekor babi. Kambing itu sebagai mauk dan babi sebagai hongerieh. Yang berikut untuk suku Keren, 2 ekor babi, 1 nuba dan 1 hongerieh. Yang ketiga suku Kumanirang, 2 ekor babi, 1 ekor untuk hongerieh dan 1 untuk bleter. Yang berikut suku Lagamakin, 1 ekor babi untuk hongerieh dan 1 ekor kambing untuk baya. Siapan yang berikut adalah puing madung. Madung adalah seperti yang di atas, puncak yang di atas itu biasanya diikat dari rumput yang diikat. Siapan yang berikut dakinuki, karena menurut tradisi kami bahwa awalnya bukan dari alang-alang ini, tapi dari nuki yang terbuat dari daun lontar. Dan yang berikut golok kebako penolong, sarana yang digunakan untuk mengundang leluhur untuk menghadiri acara ini. Setelah itu dilanjutkan dengan deki kawatelabu pada tiang koke. Dengan ini pertanda tempat ini layak dilaksanakan ritual. Selanjutnya nuba lodo beserta padu. Ini pertanda bahwa upacara inti segera dimulai. Nuba merupakan tempat atau batu yang disakralkan, serta padu merupakan cahaya terang yang menerangi dalam setiap kegiatan ini. Ini merupakan maran atau doa puji-pujian dan permohonan kepada semesta dan leluhur di bawah pimpin tua adat suku Kumaniran, di mana status sebagai kota Maran. Maran atau doa puji-pujian serta permohonan kepada semesta dan leluhur telah dilaksanakan. Maka dilanjutkan dengan ritual persembahan, yakni memotong hewan persembahan yang telah disiapkan oleh suku-suku. Suku Lagamaking merupakan suku yang mempunyai hak memotong hewan kurban yang diadakan di koke ini. Sementara suku-suku yang membantu memegang hewan kurban ini yakni suku Koten dan suku Kelen. Suku Koten sendiri memegang bagian kepala dan Kelen bagian ekor. Setelah hewan kurban dipotong,
sesegera mungkin dilakukan gelia urat, yakni membelah perut dan mengambil bagian hati untuk dilihat apakah hati binatang ini sehat atau tidak. Adapun memperhatikan kantong empedu dari binatang ini. Di sini masyarakat adat meyakini jika kantong empedu penuh atau hati binatang ini merah bersih, maka ritual yang dijalankan ini direstui oleh semesta dan leluhur. Adapun sebagai pertanda hasil pertanian di tahun yang akan datang melimpah, tentunya dengan bekerja keras dan berdoa. Sementara ada petugas yang bertugas menandai tiang-tiang pada bangunan ini dengan darah hewan kurban yang dipotong ini. Ritual ini dinamakan dulat, yakni sebagai tanda menyatukan semua persambungan pada bagian dari bangunan ini, yang dalam bahasa Lamaholotnya dinamakan Ume Bleter. Adapun ritual Witi Maut, ritual ini sebagai tanda kehadiran anak laki-laki dalam meneruskan keturunan. Ritual Witi Maut ini yakni memotong kambing. Olahan daging kambing ini hanya dimakan kaum laki-laki. Setelah ritual Witi Maut, barulah semua binatang korban disembelih satu persatu. Dalam ritual ini, semua masyarakat menyaksikannya. Tak ketinggalan anak-anak sebagai generasi penerus adat budaya Lamaholot. Semua binatang telah dipotong, maka kaum laki-laki wajib mengikuti pertemuan musyawarah yang dilakukan di atas panggung rumah adat Koke Balai ini. Dalam rapat atau pertemuan ini membahas semua persoalan yang terjadi atau yang akan terjadi yang ada di masyarakat rumpun Laworok. Paling tidak kita lebih di seti. Makanya kalau pada tempat ini tahun-tahun kemarin setelah selesai musyawarah dilanjutkan dengan ritual sogabaku. Sogabaku ini dilakukan oleh bini anak atau anak opu. Hal ini sebagai tanda saling melayani antara sesama saudara dan saudari. Baku ini disiapkan oleh suku besar yang ada di desa ini. Adapun orang yang bertugas sebagai pemberi semangat kepada bini anak atau anak opu dalam menjalankan tugasnya. Baku atau bakul yang berisi nasi diarahkan ke atas Koke Balai. Sementara semua kaum perempuan di dalam kampung ini, khususnya ibu-ibu, menyiapkan ketiko. Ketiko merupakan nasi yang dibuat gumpal yang disiapkan oleh semua suku-suku yang ada di dalam kampung ini. Ketiko nasi yang dibuat gumpal ini disusun di tempatnya dengan jumlah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ketiko ini juga menandakan jumlah anak laki-laki di dalam suku tersebut.
Dengan kata lain, Ketiko merupakan sensus anak laki-laki penerus suku yang ada di masyarakat adat Demung Pagong, Desa Lorok. Nasi yang disimpan di dalam baku tadi atau bakul dibagikan ke semua masyarakat yang hadir di tempatnya masing-masing, serta daging yang diolah tadi semuanya dibagi rata kepada masyarakat yang hadir. Ini sebagai tanda ungkapan syukur atas keberhasilan dalam berladang. Anak-anak tidak mau ketinggalan. Mereka semua hadir mengelilingi koki balai ini. Perlu diketahui bahwa kaum perempuan dilarang atau haram berada di atas balai-balai koki ini. Setelah semuanya dibagi rata, maka kaum perempuan mengambil tempatnya dan pulang ke rumah masing-masing sambil bersukaria. Saatnya kaum laki-laki duduk di atas balai-balai koki ini makan bersama. Adapun anak-anak yang selalu dilibatkan oleh kaum laki-laki, mereka selalu hadir dari awal bahkan sampai tengah malam. Setelah selesai makan bersama, dilakukan ritual Nikololong. Ritual ini selalu dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat adat Demung Pagong Lorok. Di atas bangunan koki balai ini akan dipotong satu ekor
kambing yang beralaskan daun pisang, dan pisang ini dipilih khusus, yakni daun yang harus bulat, tidak ada pecah ataupun terbelah, yang dalam bahasa adatnya dinamakan muko eka bia piyang eka butek. Darah dari kambing yang dipotong ini ditadah di atas daun pisang, dan nantinya daun pisang ini dibagikan ke semua masyarakat yang hadir, kecil maupun besar. Bahkan ada yang meminta untuk diberikan kepada sesama saudaranya yang tidak sempat hadir pada ritual ini. Daun pisang ini diyakini masyarakat adat Demang Pagong Loworoh sebagai jimat yang bisa melindungi dari kekuatan jahat. Daun pisang yang dibagikan ini yang menyimpannya di rumah, ada pula yang disimpan di dalam dompet untuk dibawa kemana-mana sebagai jimatnya warga masyarakat adat Demang Pagong Loworoh yang mereka yakini sebagai kekuatan bagi dirinya masing-masing. Ada juga yang langsung makan daun pisang ini yang dilumuri darah dari hewan kurban tersebut. Puncak dari acara ini yakni ritual adat witi. Ritual ini sebagai estafet pelaksanaan ritual adat di tahun berikutnya. Ritual adat Letekoke masyarakat adat Demang Pagong Loworoh ini bisa dilaksanakan apabila ada pembukaan lahan pertanian baru yang dalam bahasa Maholotnya disebut Etang Puken yang ditandai Adok Witi. Ritual Adok Witi ini hanya bisa dilakukan oleh suku Koten Langobelen dan Kelen Langobelen.